Edukasi UMKM. Pertama, kelompok kami ada Muhammad Yuda, yang kedua ada Muhammad Rifki, yang ketiga ada Abdul Bar, dan yang keempat ada Ahmad Hasan Bisri. UMKM hari ini kita mewawancarai dari UMKM Nisakik. Nisakik merupakan salah satu UMKM yang menjual beberapa produk kue seperti kue tart. Usaha ini berada di Jalan Suklang Lor, tempatnya di Desa Ketegan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2017, namun mulai diresmikan sekitar tahun 2022. Pada mulanya usaha ini didirikan karena coba-coba untuk mengisi waktu luang dan membuat kue yang untuk anaknya sendiri. Namun setelah beberapa kali mencoba, banyak orang yang tertarik untuk dibuatkan kue serupa, dan mulai dari situlah si pemilik usaha mulai melihat adanya sebuah peluang yang datang menghampirinya, dan dijual dengan rata-rata harga sekitar 80.000 sesuai dengan motif atau hiasan yang digunakan. Oke, saya lanjut mengenai penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai dari jenis-jenis kue yang ditawarkan di sana. Jadi jenis-jenis kue yang ditawarkan di sana itu ada dua. Yang pertama ada kue tart brownies, yang kedua ada kue tart bolu. Jadi kue tart brownies itu memiliki tekstur yang renyah di bawah dan lembut di atas, dan memiliki ukuran yang kecil. Sedangkan kue tart bolu juga memiliki tekstur yang lembut dan spongy, dan juga ukurannya kecil juga. Nah, di bawah ini merupakan bahan-bahan dan proses produksi kue. Yang pertama ada bahan-bahannya, yaitu tepung terigu, gula, telur, coklat bubuk, margarin, baking powder, selai blueberry, dan juga dark coklat. Nah, untuk proses produksi kuenya, yang pertama yaitu panaskan kukusan sembari diolesi dengan margarin. Yang kedua, kocok telur dan gula dengan mixer. Yang ketiga, masukkan campuran bahan sedikit demi sedikit. Yang keempat, masukkan coklat bubuk dan margarin. Yang kelima, masukkan dark coklat yang dicincang. Yang keenam, tuang adonan ke loyang yang sudah diolesi margarin. Yang ketujuh, kukus selama 30 menit. Dan yang terakhir, angkat brownies dan disajikan. Nah, berikut itu adalah mengenai produk dan jenis-jenis produk, dan juga bahan-bahan dan proses produksinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan nomor induk mahasiswa 10117220035. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman satu kelompok saya, yaitu Abdul Bar. Pada slide nomor 5 kali ini saya akan menjelaskan harga perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Dengan HPP sendiri terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya operasional. Di sini biaya tenaga kerjanya tidak ada karena di handle dengan sama ownernya sendiri, yaitu Bu Nisa. Untuk bahan baku yaitu sebesar 2 juta. Untuk biaya operasionalnya yaitu 1.120.000. Untuk total HPP-nya yaitu 2.120.000. Laba atau pendapatan penjualan, untuk pendapatannya yaitu 4 juta, dan untuk HPP-nya 2.120 sesuai di atas. Untuk laba bersihnya berarti perhitungan laba bersihnya penjualan dikurangi harga pokok produk. Jadi 4 juta dikurangi 2.120 yaitu 1.880.000. Untuk harga pokok per unit produksi, rata-rata jumlah per unit itu 50.
laba per bulannya 1.880.000 dan HPP-nya 2.120.000. Untuk harga per unitnya jadi 80.000. Untuk HPP per unit 42.400. Untuk laba per unitnya yaitu 37.600. Di slide selanjutnya menjelaskan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength dari produk ini yaitu rasa dan kualitas yang baik, yang kedua harga kompetitif, dan yang ketiga reputasi yang baik, dan keempat keahlian dan pengalaman, dan yang kelima yaitu jaringan pemasaran yang luas. Untuk weakness-nya sendiri atau kelemahan dari produk ini yaitu persaingan yang ketat, keterbatasan SDM, kurangnya varian produk, lokasi di kampung, dan kurang strategis. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama adalah peningkatan peminat, yang kedua ada tren baru, dan yang ketiga ada perubahan gaya hidup, dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Untuk threat-nya sendiri, yang pertama ada kenaikan harga bahan, dan yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga pesaing baru, dan yang keempat perubahan selera konsumen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih. Di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang bisa diterapkan berdasarkan dengan analisa SWOT yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama ada strategi SO, yaitu kekuatan dan kesempatan atau strength dan opportunity, yaitu dengan menggunakan kualitas produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada strategi kedua, yaitu ST atau strength dan threats atau kekuatan dan ancaman, yaitu dengan kita bisa menggunakan reputasi baik atas perusahaan atau UMKM yang sedang dijalankan untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku. Jadi dengan meningkatkan reputasi atau citra suatu perusahaan, kita bisa mengatasi kenaikan harga bahan baku dengan membuat konsumen tetap rela mengeluarkan uang mereka untuk membeli produk yang kita jual, sehingga hal itu akan memberi keuntungan bagi perusahaan kita. Selanjutnya ada strategi WO atau weakness dan opportunity, yang artinya kelemahan dan peluang, yaitu dengan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan dan update mengenai tren baru yang beredar di masyarakat, sehingga sebuah perusahaan atau usaha UMKM kita tidak tertinggal dengan tren yang baru. Oleh karena itu kita harus mengikuti pelatihan yang ada atau yang disediakan biasanya di tiap kecamatan ada, untuk meningkatkan dan update mengenai tren yang ada. Selanjutnya ada strategi keempat, yaitu W dan T atau weakness dan threat, yaitu kelemahan dan ancaman, yaitu dengan membangun branding usaha UMKM kita dan memperluas saluran distribusi untuk menghadapi pesaing baru. Selanjutnya yaitu kendala saat proses wawancara dan solusinya. Kendala yang terjadi yaitu sulitnya menentukan jadwal pertemuan dikarenakan kesibukan masing-masing individu. Nah, ketika saya atau pewawancara dan narasumber memiliki kesibukan yang berada di waktu yang berbeda, nah, dari situ sangat sulit untuk menentukan kapan dan tempat yang tepat untuk melakukan diskusi atau wawancara. Solusinya dengan mencari titik temu di mana semua pihak luang dan bersedia untuk melakukan wawancara. Yang kedua yaitu yang harus diperbaiki dari laporan keuangan pemilik usaha UMKM. Nah, setelah beberapa kali kita amati, mungkin saran yang bisa saya berikan yaitu pemilik usaha harus lebih teliti dalam mengendalikan biaya yang keluar dan masuk.
seperti detail-detail yang mungkin tidak terlalu diperhatikan namun sebenarnya penting, seperti biaya overhead atau biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan sebagainya. Itu mungkin bisa meningkatkan keuntungan bagi pemilik usaha. Selanjutnya, cara menyesuaikan harga jual agar tetap menguntungkan tanpa mengubah kualitas produk. Ada beberapa cara sebenarnya, namun kita di sini mengambil yaitu dengan cara memperbaiki reputasinya sehingga konsumen tetap bersedia membayar lebih mahal, namun dengan kualitas yang tentunya terbaik. Kadangkala ada suatu usaha yang rela memangkas kualitas mereka demi menyesuaikan harga dengan bahan baku yang ada, karena ketika bahan baku menjadi mahal, otomatis harga produk menjadi lebih mahal dengan kualitas yang sama tentunya. Nah, itu biasanya akan mengurangi minat dari konsumen karena harga yang mahal tadi. Namun bisa diakali dengan memperbaiki reputasi kita sehingga konsumen itu tetap rela dan bersedia membayar lebih mahal. Namun mahal tidak hanya mahal semata, tapi ada kualitas yang ditonjolkan dalam produk yang ada.